Selamat siang Bruces yang ada di rumah dimanapun yang lagi kemendungan. Ini sekarang di sini nih di Taman Ada Project di daerah sini kita mendung banget. Yang hawanya itu ya panas, tapinya itu ya ada angin kenceng. Tapi memang cuaca lagi sangat anomali ya, siang apa, malam apa, udah yang nggak jelas gitu. Tapi tetap bersyukur, yang penting jaga kesehatan, tetap sehat ya Bruces ya. Jangan lupa selalu 3M-nya, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Untuk kemaslahatan semuanya, untuk kesehatan semuanya kita dituntut untuk aware ya. Hal-hal yang semacam ini tuh sangat penting biar kita itu menjadi orang-orang yang peduli dengan yang lain gitu. Jadi bukan orang yang mempertahankan pendapat diri sendiri gitu. Laparanca selalu saja menyajikan informasi-informasi menarik dari dunia kuliner, ada juga craft, ada juga jasa. Episode-episode lalu kita sudah kedatangan berbagai macam narasumber, mulai dari yang kulineran, ada teman kita yang jual bakso, fresh made, terus kemudian ada yang frozen, ada yang bolu legenda, minggu lalu, itu bolu enak banget. Terus kemudian ada juga pembuat kerajinan dari resin, ada GT Craft, ada juga teman kita dari Mas Dim ya, delivery. Itu memang spesialisnya di antar mengantar barang. Seperti biasa, Lapak Ranca itu sudah mendatangkan berbagai macam narsum yang memang sangat istimewa. Salah satunya siang ini di yang panas yang gerah yang tapi mendung tapi gelap tapi asoy ya. Kita sambut dulu ya. Ini ada Kak Susi, ada Ibu Susi. Wah. Seolah-olah ini ada 2000. Iya, itu sudah ada. Ada Siulan di sana. Kita mau ngobrol bukan mau dangdutan. Halo Ibu Susi, apa kabar? Selamat siang, selamat siang, selamat sore. Dalam keadaan sehat. Sehat alhamdulillah ya. Ini orang spesial. Ibu Susi ini memang enggak banyak cakap, hanya di sini enggak banyak cakapnya. Tapi kita behind the scene-nya ngomongnya panjang banget. Selalu menyenangkan berbicara sama senior. Ini benar-benar senior. Ini ya masuknya juga guru saya, sohib saya, kakak saya, itu banyak tagnya lah kalau untuk beliau ya kan. Ibu jangan senyum-senyum aja, akunya jadi gimana gitu. Ini menyimpan banyak sejuta senjata ya. Emang akan dibagi di siang menjelang sore yang mendung yang bahagia ya. Pokoknya kalau kita mau share sesuatu itu perasaan jadi senang ya nggak Mbak ya. Jadi kayak orang itu menularkan ilmu itu gimana sih, perasaan kan seneng ya kan? Senang sekali. Ini yang ngomong ini anu lah ya, senior lah ya. Bruces biasanya tamu-tamu saya itu ini kayaknya tamu dengan usia senior. Jangan bilang sepuh, tertua. Bilang tuh Anda senior. Kemarin kita kan adik-adik gitu ya. Pak Joko ya kakak oke gitu. Tapi yang ini boleh tahu usianya berapa sih? Usia 64. Usia 64 tahun. Dan produk-produk yang ada di depan Bruces semua ini adalah bikinan tangan beliau. Coba dipikirkan. 64 tahun tuh masih amat sangat memproduce ya, masih sangat energik, produktif ya. Yang mana sebetulnya usia produktif usia berapa Pak? 30. Ada yang lain? 5. Bikin masalah ke orang tua. Memang usia-usia produktif itu di atas 30 ya, 28 juga harus produktif. Selepas kuliah, bahkan sebetulnya kita tetap harus produktif di usia berapa? Saya 28 itu. Pak Unye 28 tahun, sesuai berapa Pak? Ya pas aja lah. Yang pasnya aja. Dengan usia 64 tahun, usaha beliau ini saya bilang mungkin justru keren-kerennya di saat sekarang. Karena di suasana yang seperti ini, masih banyak, saya dengarnya tadi cerita
di balik layar itu masih banyak pesanan-pesanan dadakan, pesanan-pesanan. Nah, ini yang kita ini pengen tahu adalah, nah cerita nih, cerita tentang latar belakangnya Ibu Susi sendiri sampai ke arah sekarang menjadi seorang entrepreneur kuliner sejati kalau bilang. Sampai 65 tahun di sini bidangnya, ya kemana-mana ya kan. Kita tanya-tanya ya. Ngomongnya cuma sekali mas, sayanya 1000. Anak muda selalu seperti itu. Gimana nih ceritanya Kak? Dulu awal-awalnya itu, ini udah berapa lama usaha catering kan ya? Itu ceritain deh dari dulu hingga kini deh. Saya setia mendengarkan. Berusaha di rumah juga setia mendengar ya. Sembari ngopi-ngopi cantik di sana ya. Ya, kami yang pertama mengucapkan terima kasih karena pada hari ini kami diberi kesempatan untuk bisa bersama-sama untuk memperkenalkan produk yang saya tekuni selama ini. Dari awal kami telah membuka usaha catering karena tuntutan dari anak kami harus masuk kuliah untuk membantu pemasukan dari kami untuk anak dan suami saya, maka saya mencoba untuk membuka catering. Yang sebelum catering ini saya telah menjadi perias pengantin bersama dengan ibunya Pak Budi. Dan ibunya Pak Budi itu tante saya, itu adik dari ibu saya. Karena dengan adanya usia dan banyaknya saingan ya, kerja yang lain itu memang banyak yang muda-muda, sehingga saya beralih dan menekuni di dalam bidang masakan. Yang mana masakan ini sebetulnya kami sendiri ya berangkatnya dari nol, karena kami awalnya memang tidak bisa memasak. Tapi karena ada tuntutan dan keinginan dan mensyukuri nikmat yang diberikan Allah kepada kami berusaha semaksimal mungkin dengan mencoba dan akhirnya saya sampai hari ini masih diberikan kesehatan oleh Allah SWT, sehingga saya bisa dalam kondisi pandemi ini terus terang aja depot kami agak menurun karena banyak dari pelanggan yang tidak diperbolehkan untuk keluar dari perusahaan karena situasi yang sekarang ini, sehingga pembeli ini berkurang. Dengan adanya berkurangnya pembeli yang di depot kami, maka kami punya pemikiran apa yang bisa saya kerjakan di rumah. Yang selama ini dengan adanya pandemi ini saya sering tidak buka karena situasi tadi, sehingga saya mencari kesibukan yang lain, yaitu membuat sambal dan dendeng ragi. Tapi juga masih banyak pelanggan-pelanggan kami yang masih mempercayai kami untuk bisa memesan kalau ada acara-acara khusus. Tapi alhamdulillah saya juga bisa menangani dan bisa mempertanggungjawabkan atas nama catering Bu Susi apapun yang dipesan oleh pembeli dan pelanggan semuanya, alhamdulillah bisa saya jalani dan hasilnya semua rata-rata puas dengan hasil yang saya jalani. Alhamdulillah. Itu khas banget ya Ibu Ketua Penggerak PKK. Ala ayah. Itu loh bedanya ya, senior dengan anak muda. Iya. Jadi kalau cerita itu runut, ya kan? Runut. Dari A sampai Z. Biasa mengasuh kader. Iya. Malah saya ini kadernya Bu Ade loh. Kok malah jadi kader? Memang harusnya saya set up juga ya. Saya set up seperti itu ya. Jadi kalau kita bicara seperti seolah sekretaris dan Ibu Ketua Penggerak. Iya, silakan berusaha. Tetap kami kisru nanti ya. Siap. Sebetulnya membuat suasana menjadi selalu ramai itu hal yang seperti ini. Kalau saya memang bicaranya ya meledak-ledak kayak bom-bom gini. Emang udah stylenya. Terus kemudian Ibu Susi yang sangat kalem, sangat runut, sangat kayak kalau dibikin notulen tuh gampang gitu lah nulisnya ya kan. Jadi nggak harus menyimpulkan gitu kan. Emang karena mungkin kayaknya lama di PKK juga ya Bu Susi ya? Ya seperti itulah. Nah, kader PKK. Berapa kali saya kedatangan dengan nasum-nasum yang salah satunya adalah kader PKK, hidup PKK. Iya, keren kita. Bagaimanapun juga memang kondisi membawa Ibu Susi untuk melakukan kayak
hal-hal yang semacam ini ya. Awalnya kan di depot nih. Iya. Tunggu. Dari tadi ngomong depot, tapi di mana tempatnya gitu loh. Di mana tempatnya nih Kak? Kalau saya ini tempatnya sih di dusunnya itu Dusun Ngetal, kecamatannya Kecamatan Gempol, kabupatennya Kabupaten Pasuruan. Jauh, Jadi jauh. menyimpang ya. Abit. Yang ketahui Epan nih kalau saya bilang gini nih. Jauh banget ternyata. Jadi narsum saya itu nggak hanya ada di Kota Malang, tapi ada juga di mana-mana. Alhamdulillah. Berarti kan masih bisa share kemana-mana jauhnya gitu ya kan. Di desa Ngetal. Wah itu daerah-daerah crowded yang gede-gede gitu jalanannya, truk-truk besar gitu, Daerah industri. Daerah industri ya. Industri ya. Oh pantas tadi disebutkan perusahaan. Setelah Pandaan. Setelah Pandaan, deket Gempol. Sebelum Gempol. Sebelum Gempol, Nah, deket sebelum Enggok-Enggokan. Di Enggok-Enggokan Apollo. sini ada itu sebelah sana. Deket Apollo, oh deket Surabaya. Arah menuju Surabaya. Kalau tadi diceritain sebetulnya bukan berawal dari catering dasar di awal ya, tapi itu tahun berapa sih? Tahun berapa itu kira-kira yang shifting 84. 80? Tetap aja zaman jebot, tetap aja zaman dulu banget 84 mulai awalnya 84. Usahanya. 84 kalau udah sekarang berarti sekitar berapa tuh usia depotnya ya? 30 something, 40 something ya? Berapa sih 30 sekian ya? Usia depotnya, ya ampun lebih tua daripada Aping. Lebih tua, ya ampun 84 udah bikin depot. Pada saat itu tadi kalau yang riasan kan banyak saingan nih. Saingan, iya. Kalau depot pada saat itu nggak banyak saingan. Kalau depot sih sebetulnya banyak juga ya saingan. Ya, tapi kita kan punya pelanggan-pelanggan yang sudah mempercayai. Sehingga Ya, okay. apapun yang saya sajikan insya Allah itu semua kok cocok gitu aja. Yang jadi saya disajikan pede sampai semuanya sekarang. cocok. Berarti memang sebetulnya ada bakat masak tuh kalau gitu, kayak misalnya nggak bisa belas, nggak mungkin lah. Karena orang jualan kan kalau jual nasi sih nggak bisa modal nekat ya. Modalnya pasti udah bisa. Tapi memang benar ya, Nyai. Dalam Ya. keadaan tertentu, terutama ini pas terdesak gitu ya. Itu rata-rata unlock skill tertentu gitu ya. Oh iya. Ya. Memang itu ada gen-gen dorman. Ya, Ya. itu yang kayak dia berontak gitu untuk melakukan sesuatu, do something yang lebih worth gitu ya kan. Kayak kalau kita nih dikejar Bang Dede itu lawarnya kewenceng. Bang apa itu? Bang Bang Kekil. Dedel. Bang Kekil. Rupanya itu pengalaman pribadinya Pak Unye. Janganlah. Masa bang gitu Tapi ngejar. depot saya yang saya dirikan ini juga atas dorongan adik saya, adik Budi. Oh, Dek Budi Iya, juga. iya. Asal saya baru tahu Dek Budi itu adalah Mungkin aja adik Budinya udah lupa, tapi saya masih ingat. Mbak, kalau di kampus itu nasi pecel dimakan pagi, dimakan siang, dimakan malam itu cocok. Betul ya. Ya, dengan adanya masukan dari adik saya ini, terus saya cari guru. Ada teman saya juga yang punya catering, Bu, kalau bikin bumbu pecel itu resepnya seperti apa ya? Saya dikasih resep, saya coba, ternyata pembeli itu yang namanya pecel tuh ya ini, itu pembelinya. Jadi Asik. saya semangat lagi, cocok ya. semangat. Karena saya diberi masukan oleh adik saya tanya kepada teman dikasih. Setelah saya jual, orang-orang tuh ngomong, di Japanan tuh belum ada orang jual nasi pecel seperti ini. Ya ini namanya nasi pecel. Bumbunya sangat-sangat terasa sekali. Iya, Sangat Itu nasi sehingga pecel. saya itu menjadi besar hati. Ada keinginan begitu. Terus lagi bertamu ke teman yang lagi, bikin krengsengan aja. Krengsengan itu seperti ini. Setelah saya bikin krengsengannya saya rame. Suatu saat kemarin dia datang ke rumah sama suaminya. Dia minta makan, aku coba krengsengannya gitu. Setelah saya kasih krengsengan, ini bumbunya apa ya, Dik? Padahal yang ngasih resep itu dia. Dia itu lupa. Oke, Bruces, nanti kita lanjutkan lagi ini pasti banyak cerita yang bakal dibagi karena dari tahun 84 usaha ini. Kita lihat bentar ya. Oke, jangan kemana-mana. Kita balik lagi di Lapak Ranca. Yang kita mau bicarakan ini kelanjutannya ceritanya yang tadi itu loh, yang awalnya kenapa kedai ini berdiri, depot itu berdiri ya.
Jadi kita tadi kan ceritanya kakak kan habis banyak saingan di dunia makeup artis ya. Saat itu namanya apa sih? Apa? Kalau makeup perias pengantin Perias ya. pengantin. Iya, kalau sekarang kan makeup artis yang nggak kenal. Kalau sekarang perias pengantin. Nah dulu itu bisa diceritain nggak berpindah dari seorang makeup artis kemudian harus dengan kondisi yang memaksa akhirnya harus switch ke pekerjaan yang lain itu ya apa Kak? Ceritanya bagaimana itu? Perasaannya, terus kemudian kegalauannya saat itu gitu. Ya, yang pertama itu memang kita butuh dukungan ya pada waktu itu. Jadi beralihnya dari perias ke makanan itu kan sepertinya turun sekali ya. Sepertinya, itu turun ya? sepertinya ya. Tapi setelah saya rasakan ada kenikmatan sendiri di sini karena Kenikmatan. iya, Ya, karena oke. apa yang kita suguhkan, apa yang kita sajikan kepada klien kita itu yang pertama adalah kepuasan yang pertama. Kepuasan, Ya. benar. Kalau dia itu puas, maka saya sendiri merasa ada yang mendukung sehingga saya punya semangat ya. Dan akhirnya apapun yang menjadi kegiatan kami di Depot itu, kebetulan saya di Depot itu karena atas dukungan semuanya dan memang juga Gitu. kemauan saya. Iya. Jadi kalau bagaimanapun sih dukungan tetap nomor satu ya. Iya. Kalau misalnya pun niat tapi kalau ternyata nggak ada dukungan juga susah juga ya Kak. Iya. Pada saat misalnya nih ya, berapa lama menyesuaikan diri jadi seorang makeup artist kemudian menjadi seorang yang berhubungan hubungan dengan kuliner yang tadinya itu kan barang-barang cantik-cantik semua nih ya kan, bebedakan apa segala macam, terus kemudian belepotan bawang, sambal, bau terasi, rambut basah yang bagaimana, yang begini, yang begitu gitu gimana Kak? Ya pada waktu itu memang karena tuntutan ya. Tuntutan saya kepingin menyekolahkan anak saya. Bagaimana caranya supaya anak saya ini mencari ilmu ini lancar. Di antaranya adalah untuk transportasi. Itu kan yang setiap hari kita butuhkan. Gitu. Kalau- Duit kecil. Iya. Kalau perias manten pada waktu itu kan setiap setahun sekali. Kalau dulu. Kalau sekarang kan setiap bulan itu bulan puasa apapun masih bisa sekarang. Oh iya. Manten. Kalau dulu kan Oh gitu ya. perias Dulu manten tuh itu gitu. hanya Musiman. bulan besar Masih musiman gitu. ya. Musiman. Musiman. iya. Musim manten. Iya. Jadi ya toh. musim Kalau manten. musim pengantin biasanya pengantin yang tidak yang ngebet nggak bisa. Kengebetan nggak bisa. Iya. Harus menahan diri setahun sekali ya Allah panjang ya. Memang zaman dulu memang zaman sekarang memang beda Beda banget sekali ya. Kalau orang dulu itu mungkin masih patokannya orang Jawa sekali ya. Kalau bulan yang baik untuk orang melaksanakan perkawinan tuh bulannya bulan ini kan seperti itu ya, Iya, bulan iya, besar. iya, Terus setelah Maulid Nabi gitu ya. iya. Kalau sekarang ini kan enggak ada bulan yang tidak baik, semuanya baik. Semuanya baik karena tergantung asumsi dan prasangka. Iya, semuanya baik Ya ya, kan? ya. Dan Ya. tanggapannya pun dari kalangan banyak sekarang ini semua dianggapnya itu positif semua, baik-baik Positif. aja ya. Tapi ya. kalau saya rasa kalau saya sih sepakat dengan yang semua hari baik ya. Iya, semua hari itu baik ya. Benar ya? Iya, sebetulnya semua hari itu baik menurut saya ya. Iya. Tapi karena ada orang-orang yang fanatik dengan bulan dan hari dan Iya, tahun iya, itu iya, tadi, iya. sehingga kita harus mau tidak mau ya menunggu. Kalau ada yang mau datang mau dirias ya baru kita kerja. Gitu. Aduh, ya sebetulnya susah juga kalau di dunia perekonomian para perias-perias ini ya gimana ya, datangnya juga setahun sekali. Setahun sekali, ya. ya. Oh, Teman iya. saya namanya Hari itu baik semua. Oh iya, hari Senin sampai Sabtu Minggu itu Senin baik ya Mas. Iya. Iya. Karena Karena teman-teman saya namanya Hari itu baik semua. Ada Hari Sukoco, ada Hari. Ini yang menarik ini, Apa? Nyai. Jadi perpindahan atau apa ya? Transisi dari rias Swift, iya. pengantin ke kuliner ya. Heeh. Ini tak pikir-pikir tadi kayaknya lebih oke. Karena akhirnya beliau bisa menghias juga, mempercantik Nah, makanannya. Nah, saya yang mikir namanya- lagi. Ya betul. Saya mikir lagi betul. kalau dari kuliner terus lompatnya ke rias pengantin, nanti pengantinnya itu nanti dioseng gitu loh. Betul Mas, betul. lebih baik dari merias kemudian merias makanan Betul, Mas. daripada dari memasak kemudian jadi perias pantainya dioseng nih. Coba kejam betul katanya. Itu memang Itu betul, adalah betul, tukang betul, Mas. kisruh Iya. kita, tapi memang kalau nggak ada dia kita ada 2 episode yang nggak ada dia karena dia kemarin lalu harus ke Jakarta ya kan. Dia itu adalah artis terkenal sebetulnya yang mengganggu itu ya. Jadi kayak gitu. Berapa lama membutuhkan waktu
menetapkan, bukan menetapkan hati tapi gini, oh iya ya, aku awalnya begini, akhirnya begitu, dan menerima keadaan itu tuh berapa lama? Sebulan, 2 bulan, 3 bulan? Ya kan yang pertama itu merias manten masih terus sebetulnya. Oh masih, Terus jadi nggak yang bener-bener pindah, enggak 100 gitu. pindah Oh, ya. gitu. Jadi kalau nanti ada riasan baru nanti ini debatnya libur. Oh ya. gitu. Ya lama-lama Dapat 2 dong. lama-lama kok enakan cari yang uang setiap hari dapat Nah, gitu setiap hari akhirnya. dapat. Sebetulnya kalau dikumpulin hari-hari jadinya banyak malahan. Kalau di depot kan setiap hari kita dapat ya, dapat uang Iya, ya. Kalau perias manten itu setahun sekali, pekerjaannya ribet sekali, persiapan dan setelah melaksanakan periasan itu masih membutuhkan waktu penataan lagi. Itu Iya. capek sekali. Jadi capek tambahan ya. Semakin lelah. Semakin lelah malahan ya. Malah enakan. Tapi bukannya masa itu juga capek ya? Iya capek, tapi kan Senang. karena setiap hari sehingga kecapean itu bisa kita tebus dengan kebiasaan. Kebiasaan benar. Iya. Versus capek itu gak ada masalah kalau udah biasa. Sama aja kayak ini ya, kayak atlet gitu ya. Iya, Setiap hari yang namanya practice ya nggak ada capek kalau udah biasa ya emang kayak gitu. Udah badannya udah ngeritmenya seperti itu. Iya betul. Tadi udah dapat duit harian tuh jauh lebih menyenangkan memang ya. Kalau dari sisi ini, tadi awalnya krengseng, tadinya apa tadi Kak? Sebelum apa? Pecel gitu. Iya. Terus itu tahun berapa yang meriah di daerah situ, yang daerah pecel, daerah krengseng itu di tahun berapa itu? Tahun 80 berapa ya Dek ya? Masih tahun 80-an juga ya? Tahun di awal-awal itu kan. Tahun 89-an kalau enggak salah. Tahun 89-an. Terus setelah melewati dari tahun ke tahunnya tetap itu aja menunya atau ada tambahan menu-menu gitu? Ada tambahan. Ada tambahan menu. Itu seperti apa itu? Awal-awalnya itu kan saya kan bukanya gado-gado sama dawet ayu. Dawet ayu, iya. Gado-gado ini. Dawet Jogja itu kah? Iya, gado-gado ini penurunan dari ibu saya. Setiap ada acara itu kok selalu bikin gado-gado. Oh gitu. Akhirnya pada waktu saya ada pertemuan PKK, saya bikin gado-gado. Terus orang-orang itu mengomentari gado-gadonya Bu Nafis itu enak gitu. Karena ada pujian itu saya menjadi semangat lagi. Semangat, punya keinginan aku harus bisa jual gado-gado ini untuk menambah penghasilan di dalam keluarga saya. Terus ada saudara sendiri yang dari Jawa Tengah, jualan dawet ayu aja Mbak. Dawet ayu itu kalau dijual itu laris. Dawet ayu. Cantik, loh kok bisa dikatakan dawet ayu gimana? Ya tatanannya itu bisa cantik. Pertama kita kasih gula merah, tengah-tengah kita kasih es batu, di atasnya kita kasih dawetnya hijau, di atasnya lagi kita kasih santannya. Jadi kelihatannya itu cantik. Maka layer gitu, ada layer-layer. Ya, oh dawet itu ayu. maksudnya dawet ayu itu. Iya. Tapi yang dijual di pinggir-pinggir jalan kan kayak ditaruh tempat kayak tembikar gitu, apa ya kelihatan gitu? Ya, di gelas kan. Kalau aku kan di gelas, ya. Di gelas, ya. Iya. Itu tadi saya bukanya itu jam 8, jam 10 habis. Waduh. Jam 8, jam 10 habis. Itu kira-kira menghabiskan berapa ton? dengan kemampuan tenaga yang ada yang enggak terlalu banyak tapi hasilnya cukup untuk menambahkan di dalam keluarga ya. Terus suatu saat ada orang yang datang itu bawa rantang. Mau beli soto katanya gitu. Loh, saya enggak jualan soto, Pak. Kalau mau bikin soto, kalau mau beli soto, besok coba ke sini saya buatkan soto gitu. Akhirnya saya bikin soto. Soto juga gitu. Berulang kali dia datang bawa temen, makanya soto terus. Oh berarti soto saya enak. Saya yakin kalau soto saya enak gitu ya. Udah melalui mulut pertama tadi itu ya. Nah, terus pada waktu itu bapak saya, rumah yang kamu tempati ini, punyanya ibunya Pak Budi ini yang saya tempati ini, rumahnya besar, belakangnya itu luas. Nyoba kamu bikin ayam panggang. Tapi jangan setiap hari. Kalau nanti ada sisa orang yang makan untuk makanannya ayam, nanti ayamnya itu setiap seminggu kali kamu bikin ayam panggang. Cuman orang-orang tuh biar tahu kalau kamu itu bisa bikin ayam panggang gitu. Akhirnya saya nyoba, keenakan tidak seminggu sekali, tapi setiap hari saya buat ayam bikin ayam panggang tapi ayam kampung pada waktu ayam itu. Kampung. Ya.
Jadi menu itu selalu nambah itu dari datanya pembeli yang menanyakan ada apa, sehingga saya dengan adanya pertanyaan dari pembeli terus saya tambah. Wah, kalau ini sih bakat ceritanya nih. Yang terakhir itu ketemu dengan Mbak Ade, akhirnya jadi tambah lagi. Bukan masakan Jawa tapi ditambah dengan masakan yang di luar Jawa. Ade ya, bukan Yai. Bukan saya. Jadi memang orang itu meskipun bagaimanapun tetap harus berinovasi, baik dengan rasa, baik dengan selera masyarakat saat ini, ya kan? Iya. Kalau misalnya kayak kakak di Depot itu dari tahun 80 sekian, masa paling jaya menurut kakak itu di tahun berapa? Paling jaya itu sebelum pemerintahan Pak Soeharto lengser itu ya. Wah, Pak Harto lengser itu tahun berapa ya? 98. Ya sebelum itu 2 tahun sebelum Pak Harto lengser itu saya banter-banternya. Misalnya boleh dikatakan omset bisa nyampe berapa tuh, Kak? Aduh, tahun berapa itu ya, sampai lupa ya kalau. Tahun segitu itu belum ada inflasi, belum ada apapun, itu udah dapat berapa gitu saat itu? Sampai lupa saya deh. Tapi saya itu kayaknya untuk hidup cukup, untuk bayar kuliah anak saya itu cukup, untuk silaturahmi cukup. Dan akhirnya saya bisa membeli tanah di Malang juga. Kan manusia memang harus penuh dengan kecukupan, maksudnya itu mensyukuri. Ya cukup alhamdulillah buat beli itu tanah. cukup semuanya cukup buat alhamdulillah. ngapa-ngapain gitu ya. Iya. Pada saat itu berarti memang masa berjaya di tahun 98. Berarti itu setelah sekian belas tahun berdiri itu yang paling bagus. Paling bagus. Setelah itu, Kak, setelah lewat dari masa itu, kembali lagi dengan rezeki yang diberikan oleh Allah kepada semua manusia yang punya usaha ya. Karena doa saya itu apapun yang saya jalankan ini adalah ibadah. Apapun yang saya dapatkan, apapun yang saya minta itu yang penting itu cukup untuk kelangsungan hidup saya dan pendidikan anak-anak saya. Jadi mungkin saya selalu bersyukur. Saya selalu bersyukur aja. Kuncinya itu bersyukur. Kuncinya itu aja. Mungkin memang pada saat itu memang sudah kelar satu-satu ya. Iya betul. Jadi memang nggak pernah ada yang ketukar ya. Sebetulnya rezeki itu tidak pernah akan ada yang tertukar. Sudah ada jadwalnya, schedule-nya udah fix. Malaikatnya udah nge-fix, ngasihnya juga fix gitu ya. Versus baru setengah cerita aja kita udah dapat banyak hal ya dari Ibu Susi. Mulai dari ketangguhannya di awal dengan modal mungkin harus menyekolahkan anak dan sebagainya, berjalannya waktu itu mendapati hal yang tertinggi itu peak season berarti ya, hal yang paling mendapati yang terbagus dalam sejarah hidupnya itu di tahun 98 dulu. 2 tahun sebelumnya berarti 96. Mungkin itu ekonomi Indonesia juga sangat berjaya saat itu ya. Perusahaan juga maksudnya semuanya pada banyak yang pesan gitu ya. Iya begitu. Iya karena memang salah satu keenakannya adalah di wilayah Trans ya, daerah Trans ya. Jadinya sana mesen situ mesen gitu, dan perusahaannya juga banyak dan operasi semua ya kan. Ya memang rezeki tidak akan pernah tertukar versus jadi mau dioyo kayak apa, mau disantai kayak apa, tinggal duduk aja juga datang, rezeki juga datang. Tapi tidak mungkin tidak ada daya dan upaya. Semua itu pasti harus daya dan upaya dulu. Khusus kita balik lagi habis ini, kita rehat dulu sedikit ya. Selamat datang lagi di Lapak Ranca bersama Ibu Susi, Depot Ibu Susi Japanan, Pasuruan. Jauh sana jauh sini tuh harus dicari tahu ilmunya dari A sampai Z kalau bisa. Ya. Seorang yang aktif di kegiatan sosial kemasyarakatan, seseorang yang aktif dulunya di dunia perias, kalau dulu namanya perias ya, perias pengantin gitu, dan kemudian bukan banting gitu, tandem lah ya sama dunia kuliner. Dari yang cuman menu cuman 1, 2 terus kemudian datang lagi, ada yang minta lagi, datang lagi, ada yang minta lagi, dijabanin jadi, datang lagi dijabanin jadi, dan cocok rasanya. Berarti kalau boleh dibilang tuh sebetulnya pasar di tempat Ibu Susi itu nggak terlalu sulit ya untuk mengetahui pangsa pasar dan selera pasarnya maksudnya. Nggak terlalu sulit. Nggak sulit. Ya. Karena
masakan Jawa biasa ya. Jadi Masakan-masakan masih bisa Jawa, ya. dipelajari. Dan nggak rewel ya. Ya, Orang-orangnya juga enggak rewel, ya. enggak rewel. Kecenderungannya kalau dari Pasuruan masakannya cenderung apa nih Bu? Jadi kayak apakah gurih, asin, manis? Kayak Jakarta kan asin mulu gitu. Bandung asin aja gitu. Kalau di daerah Kalau Pasuruan di saya nih cenderungnya itu ya asam, pedas, manis. asam pedas manis. Hmm. Iya nggak beda jauh dari kota Iya. Malang ya. Nggak beda jauh juga dari Malang kalau gitu. Tapi lebih ke ini, maksudnya lebih cita rasanya orang lebih suka yang ke asin atau Ya asin. lebih suka ke asin, ya? Asin ya. Soalnya aku lihat kok maksudnya nggak pernah Ibu Susi nggak menceritakan tentang bacem, tidak menceritakan tentang sesuatu yang manis-manis gitu. Berarti memang orang sana emang sukanya ya kayak gitu-gitu ya. Iya, asin sama pedas. Asin pedas. sama pedas, Iya, asin iya. sama pedas. Jadi salah satu yang dibuat adalah hal-hal yang di depan ini. Iya. Ini dimulai tahun berapa kalau yang di package kayak gini nih? Kalau yang ini kan baru-barusan aja karena ada ini Oh ya. iya, ada karena semua corona, sekarang COVID delivery gitu iya, ya. Iya. Jadi kayak misalin milih praktisnya gitu ya. Milih praktisnya enaknya di package seperti ini karena Iya, bisa betul. untuk di submit ke daerah-daerah tertentu gitu ya. Iya. Dan tahan ya gitu. Insya Allah tahan. Kalau yang kayak iya. gini, kalau yang kayak gini ini tahan. Kalau ini saya enggak berani jamin lama ya, Lama. paling lama itu kalau enggak ditaruh di kulkas itu paling lama 1 minggu. Berarti memang benar-benar tidak ada bahan pengawetnya Pengawetnya. sama sekali. Iya begitu. Berarti pengawetnya pasti pengawet kayak misalin alami kayak gula garam itu, Iya, gula garam iya asem. betul. Iya. Ya kan? Ini kamu sini ada gula garam asem kan? Iya. Ini karena tidak bisa mencoba saya akan menebak isinya ini. Maksudnya menebak dari bahan. Ini dendeng lagi sebutannya. Orang sini bilangnya apa? Serundeng. Kalau serundeng itu tanpa daging, hanya kelapa itu namanya gitu. serundeng. Yang masa iya? Kalau dendeng itu kata cenderung dendeng, dagingnya itu didendeng ya, berarti ya Pak ya. Oh, dendeng Iya. itu Iya, oh diempukin gitu. itu, Saya taunya iya. ini namanya serundeng. Iya. Kalau serundeng apa Pak? Enggak jadi. Ini yang tukang kisui nggak ada. Ini aku lihat tadi ada daun jeruk, ya kan? Ketumbar? Iya. Oke. Berarti maksudnya standarnya ini ya, standar. Ini biasanya dipakai untuk yang di Madura itu makanan Madura nggak sih? Nasi apa? Yang di Nasi nasi bu. duro kan ada Nasi bu. gininya. Nasi bu kan ada. Nasi bu kan ada ini Oh Kak. iya, Ya kan? nasi bu. Terus kemudian kalau kita Iya. beli Di Gresik itu juga ada kerawu. 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 ya. Terus ada lagi ya kalau kita biasa beli nasi duro di depan kan pakai gini. Tapi dia nggak ada dagingnya ya. Iya. Kelapanya aja. Serundeng Oh aja. itu yang namanya serundeng. Iya. Serundeng. Ini dendeng lagi. Iya. Jadi kalau serundeng itu cenderung kering kelapanya. Oh Tapi iya. kalau dendeng ragi itu mesti basah. Mesti itu basah. bedanya dendeng ragi sama serundeng. Makanya dia tak Iya. bertahan lama. Iya. Makanya dia tidak bisa Tidak bisa tahan lama karena basah. agak lembab, agak Oh lembab. gitu. Berarti maksudnya di proses Iya. proses pembuatannya yang tidak terlalu lama. Kalau tidak terlalu serundeng lama. lama. Iya. Dan mm-mm. ini loh bentuk kelapanya ini kayak biji-bijiannya ini manjang gitu. Iya. Ini berarti ada proses sendiri khusus untuk memarutnya. Ada Dek, kalau untuk santan itu yang halus, tapi kalau untuk semacam ini kan namanya kalau orang Jawa disinggat ya, Singgat. disinggat. Ini ya. ada alat khusus atau yang biasa di Anu, penjual-penjual itu? Di penjual ada Oh, dua dia macam ada. memang, ada 2 macam ya. Oh gitu. Iya, untuk serundengan sama untuk santan ada sendiri. Parutnya ada sendiri. Parutnya ada sendiri. Mm-mm. Kalau boleh tahu Kak ini dibanderol berapa nih dari Depot Nikmat Bu Susi, warung Nikmat Bu Susi? Ini 40.000. 40.000 ini berapa berat? Ini sekitar 2 ons per 4. 2 ons seperempat 40.000 tapi ini kayaknya berat banget. Dagingnya yang banyak. Dagingnya banyak. Tapi meskipun dagingnya banyak tetap aja 4 on. Tetap aja 4 on. Ini pasti cenderung manis. Iya, manis. Jadi gelapnya ini gula. gula. Iya. Oke, serundeng Jawa Timur ya. Iya. Dendeng lagi. 40.000 berarti 160. kalau ada reseller ada Ini harga ada yang khusus. bisa nerima reseller nggak sih? Ada harga khusus nggak? Ini kalau orang-orang ngambil dari saya itu biasanya kalau 1 kilo 160. 1 kilo. Oh, dijual per banyak kilo. Kalau Ya, dia berarti harga ngambil dari pasar, saya ya. dijual ke orang lain bisa jadi 200 Oh gitu. per kilo, 1 kilonya. Pak, kita beli yang 1 kilo tapi kita tunggu 3-4 bulan ya. Iya. Ya, jadi kalau makan sak sendok pelit amat kayak orang susah.
Tapi lah misalnya kalau dari enak sedikit aja main cocol aja kan cukup. Ya memang hidup ini harus serba hemat. Kalau biar awet ini kan mahal. Ya campurannya harus pakai sambal. Nah, Karena gitu. kalau itu mahal kan itu sedikit dikasih sambal kan udah terasa. Udah terasa. Itu namanya tricks life. Jadi orang itu harus ngetrik. Nah, tadi belum ditanya sekarang udah dijawab. Nah, kalau sambal ini, kalau ini ada sambal ada beberapa varian kayaknya. Ini 2 varian. Ada 2 varian ya. Mm-mm. Ini apa Kak? Teri Ikan sama ikan asin. Mm-mm. Ikan teri sama ikan asin. Kalau yang seperti ini dibanderol berapa? Kalau dari saya itu biasanya 22. 22. Nah, Nanti tapi kalau bisa- ada yang ngambil ke saya dia jualnya 25.000. Oh begitu. Iya. Ini bukan rahasia lagi. Ini bukan rahasia. Aku kan Reseller, orang reseller. jujur. Orangnya Kan orang jujur. Yang ditanya Kalau ya harus sebut jujur tuh ya. enak ya. Aku Berarti takut nanti sama Pak gitu. Haji itu loh nanti kalau nggak Pak Haji. jujur. Pak Haji yang menakutkan. Ini juga perlu saya saya pamer Iya, sedikit iya. ya. Ini saya udah pernah kirim ke Malaysia. Wow. Wah, Malaysia, Bo. Iya. Jadi saya sudah kirim ke Malaysia ini 2 kali. 2 kali. Iya. Dan itu memerlukan padahal shipping berapa lama? Ya. Berapa lama di perjalanan? Ini di perjalanan di ke sana 4 hari. Sebentar. Ini ada bunyi-bunyian. Sebentar. Oh iya. Kayaknya orang pesan itu. Nggak, Orang pesan. Oh sebentar, saya terimakan. Halo? anak Iya, saya. 15 juta. Oh iya, dapat tender 15 juta rupanya. Asik. Jadi ini bisa di reseller, Burses ini juga bisa di reseller. Tapi memang sih ya, bagaimana nggak jual harga segitu kalau misalnya dari sono dari sini kan jauh. Mana biaya ongkos kirim. Oh iya, memang kalau ibu-ibu sepuh ya segitu. Banyak orderan ini tadi kayaknya masuk ya. Jadi Burst Dances boleh kalau mau, nggak apa-apa di anu dulu, diselamatkan dahulu. Ini sebagian daripada pertunjukan Burses. Jadi emang bisa di reseller. Mbak, itu ada lagi pertunjukan yang lain itu di situ ada bapaknya, Bapak Grab. Oke, kalau gitu kita lanjutkan. Memang hari ini mendung. Terus kemudian ada gerimis-gerimis yang mewarnai hidup ini. Terus ada sedikit tadi lampu sedikit padam. Padam, ya kan? Terus apalagi ya? Ya semua pertanda baik, Tidak ada tanda yang buruk, semuanya tanda baik. Ya kan? Termasuk dengan dagangan-dagangan ini. Berawal dari ini ya kan? Orang jadi akan tahu nanti warung nikmat Bu Susi. Kenapa ya Pak Budi dari tadi bolak-balik mau jatuh? Itu namanya lika-liku laki-laki. Kalau ini kan ada lika-liku laku-laku ya. Lika-liku laki-laki. Ini laki-laki. Yang belum laku. Barang dagangan juga ini PR juga ini. Kak, mungkin ada setelah produk-produk ini yang akan diluncurkan kembali apa? Kira-kira ini ada ide apa lagi? Sampai hari ini masih belum, cuman punya angan-angan ini sambalnya akan ditambah lagi variannya. Varian sambal Iya, di varian. iya. Gitu. Kalau yang kayak gini nggak bisa di varianin? Masih belum. Masih belum kepikiran Masih belum, untuk memvariasi ini. Iya, masih belum. Kalau misalkan sambal ini udah nyampai ke Malaysia, yang terjauh ini dendeng lagi nyampe kemana? Jakarta. Jakarta. Iya. Seperti biasa orang Jakarta itu sangat merindukan makanan-makanan dari daerah. Kalau sambal ini ke Malaysia nyampainya berapa lama? 4 hari. 4 hari itu pakai via ship apa? Maksudnya Ini kebetulan yang ngirimkan keponakan saya ya. Perjalanannya itu yang lebih jelasnya itu keponakan saya. oh gitu. Iya. Keponakan Jadi- saya yang ngambil dari saya, terus dia yang ngirim ke sana. Oh ke gitu. Malaysia, Berarti iya. belum pernah ngirim sendiri. Iya. Udah lah ya, kalau misalnya senior itu gitu aja lah ya. Iya. Ada anak buah, ada mau enakan kayak gitu ya. Iya. Sudah Siap kapten. ditanggung. Kenapa? Siap kapten. Siap kapten gitu ya. Jadi pembuat aja gitu ya. Kalau misalin dia mau bikin varian baru itu sorry. Kalau selama ini dibuat sambal dulu dibuat. Sampai detik ini sudah meluncurkan berapa banyak? Kira-kira Kalau- ada gitu tuh bikin data nggak? Kalau saya nggak bikin data, cuman saya dari pembelian botolnya itu aja yang saya hitung. Oh gitu. Iya. Kira-kira sudah berapa banyak yang udah? Mulai Mengudara? dari bulan puasa sampai sekarang ini habis 360 botol. Wah, 360. Iya. Itu ngabisin berapa cabai kira-kira? Setengah ton. Tapi ya enggak setiap hari ya. Kalau pas ada yang pesen sampai 40, ada yang pesen 30 itu totalnya sampai hari ini tuh habisnya segitu. Padahal lebaran itu bulan berapa? April, Mei. Iya.
Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. 5 bulan 360. Tapi tidak bisa dibikin rata-rata karena bulan ini beda-beda kan. Iya, begitu. Tapi ya itu sangat menginspirasi bahwasanya ide itu memang harus cemerlang. Ide itu memang tetap harus digali. Ini sambal dari ide siapa? Yang pertama ini dari anak saya yang di Tuban. Oh, bukan dari Mas Budi ya? Bukan. Dari tadi Mas Buda. Mas Budi sudah cukup tadi. Mas Budi sudah cukup. Perlu diketahui itu vokalis saya ya. Dan itu Teman juga ya? dan itu juga adik saya yang Kalah Saya. Kalah hubungan darah. Saya Vokalis. cum-cum. Sebuah inspirasi dari anak jadi, dari ponakan jadi, dari tante jadi, orang harus membuka cakrawala berpikirnya. Orang harus membuka setiap masukan dan ide-ide cemerlang untuk dijadikan dan direalisasi menjadi sesuatu produk. Kalau emang kita mau tujuannya mau hidup untuk bermanfaat, selain manfaat ya, dapat cuan ini. Sebagai pengabdi cuan itu harus memperjuangkan. Ya ini salah satu cara untuk berjuang. Nanti di segmen terakhir kita akan bicara soal motivasi. Ya, kita bicara soal motivasi, kita bicara soal kedepannya itu orang harus berbuat apa di ketika usia yang boleh dibilang tidak muda lagi, harus berbuat apa. Berusaha jangan kemana-mana ya. Tunggu. Iya. Motivasi itu harus jelas, Nyai. Jadi harus luas. Harus luas. Termasuk motivasi untuk orang-orang yang lidahnya itu tidak berani kena pedas, tidak berani kena sambal, itu harus diakomodir. disambeli gitu loh. Itu adalah simpang siur ya. Jadi ya kita nanti akan bicara tentang itu ya, tentang motivasi, dan itu tadi salah satu bisa jadi bahan kita ngobrol nanti. Iya. Kalau misalkan orang yang nggak suka pedas, kita modifikasi makanan itu dengan apa? Karena saya tahu ya, di Timur Tengah itu orang makan sate nggak pakai kecap, Nyai, pakai sari kurma. Pakai sari kurma. Betul. Lah legit gitu ya. Hampir sama tapi lebih manis gitu aja. Lebih manis lagi. Ya, barangkali dengan sambal ini mungkin bisa ada terobosan lain gitu. Oh gitu. Mungkin dengan di apa gitu kan. Dengan di apanya kita bicarakan nanti di akhir. Lapak Rancak, jangan kemana-mana. Kita rehat sebentar. Ya seperti janji yang tadi, kita mau bicara tentang motivasi-motivasi dan sedikit kesimpangan motivasi tadi. Di segmen terakhir semoga Brewsters semuanya nanti dapat ya. Ini poin-poin yang perlu Brewsters perhatikan, karena mungkin ini adalah salah satu yang akan membuat Brewsters mengide setelahnya, ya kan? Oke, kita lanjutkan tadi yang ini kita karena udah segmen terakhir, jadi kita ngomongin nggak bisa panjang. Tetap kita ngobrolin yang poin-poin yang gimana caranya orang bisa dapetin apa, perasaan apa yang Ibu Susi dapatkan ketika dari tahun 84 hingga kini, dan kemudian bisa menginspirasi buat Brewsters semua yang ada di rumah. Dengan usia yang di atas 60 tahun, kita bisa berbuat apa? Jadi harus bagaimana nih? Ya, motivasi kepada semua nantinya bahwasanya umur bukanlah merupakan suatu batasan untuk orang mempunyai cita-cita, untuk menyelaksanakan keinginan yang sudah dimiliki ataupun keterampilan yang sudah dimiliki. Karena dengan adanya bertambahnya usia ini, insya Allah yang kemarin-kemarin belum bisa kita jalankan, dengan bertambahnya usia ini kita akan bisa menambah dari pemasukan-masukan dari sana dan sini, sehingga akan nantinya hasilnya akan lebih sempurna. Yang kedua, kita harus hidup ini kau bergunakan untuk apa? Dengan sisa hidup ini kau bergunakan untuk apa? Kalau kamu mencari rezeki, itu rezeki dari mana? Dan kalau kamu nanti sudah mendapatkan rezeki, kau buat untuk apa? Dan saya meskipun usia sudah 64, orang mengatakan saya ini sudah tua, sudah sepuh, tuir ya, sudah tuir. Tapi saya tidak merasa tua karena saya masih punya semangat. Jadi karena teman saya juga banyak seperti adik ini, karena saya punya depot itu kan pengunjung ada bergantian ya. Itu yang membuat saya itu bersemangat. Jadi meskipun dengan usia yang seperti ini, saya itu masih dikunjungi oleh beberapa orang-orang yang cocok dengan
yang saya tangani pada saat ini yang membuat saya itu bersemangat. Jadi usia tidak merupakan suatu patokan untuk tidak mau berusaha. Juga saya menginginkan apa yang saya jalankan ini sebagai contoh untuk anak-anak saya. Karena saya satu keluarga ini tidak ada yang pegawai negeri, semuanya itu wira swasta. Jadi jangan putus asa, harus positif. Apapun yang kita jalankan dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang menjadi perjalanan hidup kita ini hanya Allah yang menuntun. Allah yang akan membimbing, Allah yang akan memberikan rezeki. Karena rezeki, jodoh, mati semua Allah yang menentukan. Betul. Jadi kita harus dengerin itu jodoh itu loh. Langsung ada yang dicoel-coel gitu. Harus positif. Ya. Jadi kita harus tetap punya semangat. Kita harus percaya bahwa siapa yang mau mencari, insya Allah Tuhan akan memberi. Gitu. Luar biasa. Proses itu loh kebijaksanaan. Wisdom ya. Tapi ya jangan sampai nunggu 64 baru bijaksana guys. Tapi ngomong kita semua di sini PNS. Ya nih. Pegawai negeri swasta. Ya memang kalau memang kita bukan ASN ya, bukan aparaturnya negara ya, memang mau nggak mau dituntutnya seperti itu. Kalau memang pengen hidupnya manfaat sampai kapanpun. Karena mungkin kalau kayak Ibu Susi ini bukan lagi cuman masalah finansial aja yang sekarang dijalani, adalah seberapa bermanfaatnya hasil dari itu. Mungkin Ibu Susi ini punya ternyata adalah asuh-asuh anak yatim di sana, ya kan? Ya. Bersedekah di sini, ya kan? Menaburkan segala kebudayaan dan kemanfaatannya di mana-mana. Kayak misalnya dari PKK tadi, pasti dari PKK itu tidak mungkin gitu loh, Bu Susi tidak mengeluarkan sesuatu, ya kan? Dan itu bisa jadi modalnya Bu Susi untuk bagi ilmu kah, bagi itu tadi. Terutama ilmu. Iya jelas, ilmunya jelas. Bermanfaat sekali. Yang penting manfaat. Kan nggak mungkin nggak dibagi sama Ibu Susi. Iya. Iya kan Bu Susi? Iya betul. Nah, makanya. Ini karena saya anak yatim juga, jadi mungkin apa? Saya juga anak yatim Pak. Gitu ya, kalah saya berarti. Saya juga anak yatim. Proses banyak yang bisa dipetik. Kita belum pada akhir sih. Tapi ini tadi menyimpulkan dari yang 1, 2, 3 itu semuanya kok berisi padat ya. Jadi bisa di rewind nanti. Bisa dimundur-mundurkan lagi kalau boleh tanya ya? Boleh. Nah ini apa pekerjaannya ini? Manual atau pabrikasi gitu, ya. Pakai alat-alat ya, gitu. Betul. Kalau pekerjaan ini manual atau gimana Kak? Manual semua. Manual semua ya. Manual. Dibantu atau sendiri? Kebetulan saya kerjanya sama suami aja. Nah, Mi suami, kalau ibu bekerja, ibu membantu ibu ya, Mi suami. Saya hanya bekerja dengan suami. Duet maut berarti. Duet maut ya, perjuangan hidup. Homemade ya. Sama-sama berjuang hingga titik darah penghabisan. Ingat ya, proses duet maut, jangan duel maut ya. Duet manfaat ini ya. Ya memang harus saling support ketika usia kita sudah beranjak tambah banyak bilangannya. Ya kebijaksanaan harusnya nambah. Jangan putus asa ya kan. Kalau bisa memang bisa dicontoh oleh anak cucu ya kan gitu ya Ibu Susi ya. Betul. Ibu Susi kok seperti mendengarkan petua ibunya. Aku jadi gak enak ini. Ini pasti banyak yang penasaran cara ordernya gimana gitu kan. Sebentar sebelum cara order ya? Itu tadi loh yang katanya menyiasati orang yang gak suka pedes. Oh iya. Nah, kayak misalnya Jimmy saudara kita itu kalau misalnya apa-apa Bun aku minta ini cabenya setengah. Loh ya kan. Kemarin tuh pinginnya saya pati rasa dulu lidahnya, terus saya kasih lombok 1 kilo. Kamu jahat sama saudaramu sendiri. Suntik lokal. Itu menyiasati orang gak suka pedes gimana? Kalau ini sih gampang ya, tinggal nggak ngasih cabai. Tapi orang pengen sambal, ada loh, betul-betul orang yang kepengen banget makan sambal. Tapi gimana caranya nggak pedes? Itu punya trik nggak? Terima kasih ya dengan masukannya untuk menyiasati pedes. Lah, alhamdulillah selama ini yang saya buat sambal ini menurut saya sudah pedes sekali Mas. Ya. Tapi pelanggan itu katanya masih kurang pedes. Oh wow. Namanya sambal itu ya harus pedes. Diambil minyaknya sedikit itu udah terasa kalau ini sambal. Yang namanya orang makan itu yang dibutuhkan sambal itu yang terasa pedas sekali. Jadi saya itu sampai kerepotan. Saya buat resep seperti ini masih kurang pedas. Saya buat seperti ini masih kurang pedas.
saya buat seperti ini masih kurang Iya, pedas. manusia yang rewel loh. Ya. Gitu. Iya, iya. Lah Lidahnya rata-rata daging yang kan. minta ini dari Malang loh Mas malahan. Oh berarti Malang Iya, iya, lambe- Dari iya. Malang lambe ini itu. yang kurang pedes katanya. Lambe- Kurang nyepak iki kurang pedes katanya gitu. Memang kalau Malang sih emang kita happening banget yang namanya geprok-geprok yang sampai doer-doer, sampai babak Setan-setan itu belur ya. gitu, setan-setan, iblis-iblis, apalah itu. Kayaknya Malang itu memang senengnya sensasi. Iya. Kalau iya. Malang itu memang banyak pendatang, seneng segala sesuatu yang berbeda, sensasi, apa sampai gobios, apa sampai berlari, jogging, apa segala macam, kayang, salto, lalala, lili Ya itu macam-macam. ngelangi dalam pedas. Ngelangi dalam pedas. Saking gobiosnya. Nah berarti ini aneh ya, ada satu masukan untuk menginovasi gimana caranya bikin sambal untuk orang yang tidak terlalu pedas, tapi Iya. tetap bisa merasakan enaknya terasi, Iya. ya kan? Iya iya. Kan kalau kita tambah-tambah tua kan mungkin tambah juga mengurangi rasa kepedasan ya kak ya? Iya iya. Kayak gitu juga ya? Ya, ini masukan yang bagus dari kurma itu mungkin nanti akan saya padukan. Nah, Saya akan membuat Mantap. sambal yang rasanya apa ya? Apa Dek kalau setengah-setengah itu namanya? al dente. Apa bahasanya ini? Original ya, enggak begitu pedas, enggak Oh begitu gitu ya, biasa. nggak gitu pedas tapi tetap ada Ada rasanya. rasa Oh, sambal, iya, iya. ada rasa sambal ya. Ya, ya. Kalau kurma tadi kayaknya masuk, Mas. Iya, Masuk iya. ya. Yang itu insya tadi Allah nanti masuk. saya coba. Nanti kalau Siap. hasilnya udah cocok tak kirim ya, Mas ya. Sih. Nanti orang pertama yang akan merasakan kekurmaan itu Itu sensasinya luar biasa itu. sambal kurma, Gantinya kecap. gantinya kecap. Iya. Nanti Iya. bukan ngecap lagi kalau nomor 1, ngurma. Kurma. Iya, betul. Nggak ngecap lagi karena ada satu sumber dari manis yang memang sehat ya, ini kurma ya. Betul. Biar ada nilai plus ya, Dek. Ya, Heeh. sehat dan pasti tidak ada bahan tambahan ya. Kalau Iya. kurma yang asli loh ya, kita Iya. bilang kurma yang asli. Iya, iya. Najwa. Ada bau-bau kopi di sana, Mhm. ada bau enggak, ada yang mendung-mendung enak gitu, dan di sana sudah ada netizen yang menantikan. Netizen. Proses kita ada di penghujung cerita ya, di penghujung cerita kita. Mau pesen nih? Mau pesen? Ada yang mau pesen barangkali? Ada yang mau pesen? Itu Menghubungi siapa? Ada ya Menghubungi di tulisannya mana? di sini. Nggak ada. Ini ada tulisannya. Oh, yang itu. WhatsApp bisa memesan ke warung nikmat Bu Susi 081 bla 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 bla. Nanti di shoot ya sama Epan ya. Diperdekat nanti. Juga begitu juga dengan sambal. Bertahan sekitar, kalau belum dibuka ini bisa nyampe setengah bulan. Bisa. Bisa nyampe setengah bulan. Kalau ada di kulkas bisa lebih lama lagi. Lebih lama lagi kalau tidak dikonsumsi. Dilihat, dikeloni. Tambah lama lagi. Ngeloni sambal yang bener aja. tak pikir ada pertanyaan tiba 5 menit. 5 menit. Iya. Ya, 5 menit kita manfaatkan. Bruces, setiap produk mempunyai cita rasa sendiri, mempunyai ciri sendiri, mempunyai hal-hal yang membuat Anda ketagihan. Saya sih belum nyoba. Nanti tak kabari kalau aku ketagihan. Aku pasti ada di story, ada dimanapun. Aku juga banci gadget soalnya. Banci juga sosial media. Mengenai sambal ini juga akan nanti kita review berikutnya. Jangan lupa untuk selalu memantau Lapak Ranca. Hari ini produk kita adalah sambal dan dendeng ragi yang berada di wilayah Pasuruan dan sekitarnya Pandaan lah. Gempol kah atau apa? Warung Bu Susi Nikmat. itu ada di pinggir jalan. Iya. Di Warung dekatnya Bu Susi ya? Iya, Iya. warung nikmat. Warung nikmat. Ini tapi ininya pakai K jadi nikmat Nikmat biasa. ya? Enggak pakai nikmat enggak. Oh, enggak pakai yang Enggak pakai kaf juga enggak. Enggak Jadi pakai bukan ain Audin juga ya? enggak. Hah? bukan Audin ya. Bukan Audin, bukan Audin tapi Udin. Lalu Endi wong nikmat iki? Bu Susi ada di pinggir jalan, sepinggir-pinggirnya jalan, di situ ada BRI ya Kak ya. Iya. Ada BRI, di depannya ada, sudah pokoknya rame banget. Jangan lupa untuk mampir, tanya-tanya gitu ya. Kalau Bu Susi yang ini, yang senior tapi sangat bijaksana. Burses, ngingetin lagi masanya pandeminya belum lewat. 3M-nya jangan lupa, pakai masker, mencuci tangan. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Jadi biar enggak dropletnya Itu yang 3M ya Nya ya? 3M. Kan 5. Mencuci tangan, memakai masker, Memakai masker, menjaga jarak, menjaga jarak. mampir di warung nikmat,
Mampir di Marina, terus Makan dengan khidmat. makan dengan nikmat. 5 Saya M tunggu ya? loh Mas, saya 5M, tunggu loh ya. 5M. Jadi ya yang namanya fungsinya dari UNY kalau tidak mengganggu di sini, ya mengganggunya di sana. Selalu merindukan kedatangan Temanis dengan lagu-lagu barunya ya nanti ya. Amin. Soalnya nggak enak kalau nggak ada kalian, nggak ada opa sama oma. Kok kenapa kopinya baru tiba? Lakon itu toko kari. Oh iya, kak berarti kayak film-film India. Dari rata-rata seperti biasa. Ini adalah kopi kesukaan saya, Americano, long black Americano. Sama semuanya Americano. Terima kasih banyak. Rata-rata Namanya ada siapa, Mas? di Mutiara Sulfat 2 di 1. Namanya siapa? Agung ya? Oh, Mas Agung. Mas Agung Terima ini kasih, gantinya Mas Pak Udin Agung. kayaknya. Ganti- Selama enggak ada ini. Awas Mas ya. Agung makasih ya. Nanti akan ditulis juga itu ada itu nanti kalau mau add Agung siapa-siapa gitu. Pembuat kopi. Kesayangan kita semua. Bruce, thank you banget sudah watching, thank you banget yang subscribe, comment and like. Selalu mengunjungi kita di Taman Ada Project. Selalu ada narsum-narsum yang istimewa. Pakai telur 3, bebek lagi. Bebeknya kabul lagi ke Sinjai. Manfaat selalu harus bisa diambil. Kalau sampai nggak bisa ngambil manfaat, ditonton lagi dari yang tadi menit pertama ya. Kejadian-kejadian hari ini semoga dicatat sebagai amal perbuatan baik. Amin. Kita rezeki bertambah, sehat Amin. selalu. Amin. Jangan lupa untuk melihat di taman ada proyek Lapak Raja dan Ipok Sinau, ada katalog makanan, craft, terus kemudian jasa dari teman-teman produk Lapak Ranca. Pantengin terus sampai kapanpun kita berada. Oke? See you, tetap sehat ya. Thank you. Assalamualaikum. Terima kasih Ibu Waalaikumsalam Susi. warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.